Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa tekun berbuat baik, senantiasa di dalam berkah Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan para martir. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kekuatan semua orang kudus, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Kami mohon semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, iman kepada Tuhan Yesus membawa kepada keselamatan, karena dialah sumber kesembuhan, sumber keselamatan, sumber kebenaran. Kehadirannya di tengah-tengah dunia dimulai dari sejak lahirnya, di dalam karya-karyanya, di dalam sabda dan ajarannya, senantiasa mewartakan kebenaran. Dan itu pula yang menjadikan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri, yang adalah keselamatan itu sendiri, memancar, memberikan daya bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ada banyak orang-orang sakit yang bahkan hanya menjamah jubahnya saja menjadi sembuh. Kekuatan kebenaran begitu dahsyatnya, kekuatan kebaikan begitu dahsyatnya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, memancarkan kebenaran, memancarkan kebaikan, memancarkan kesembuhan. Siapapun orang yang percaya dan bersentuhan dengannya akan memperoleh berkat keselamatan, berkat kesembuhan. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya di dalam hidup ini kita membuka hati kepada kebenaran, kita taat setia kepada kebaikan, menjalankan sabda-sabda Tuhan Yesus, dan itu menjadi tanda iman bagaimana kita dituntun kepada keselamatan, kepada kesembuhan. Bahkan akhirnya kita pun boleh untuk meneladani para kudus, para martir seperti Santo Paulus Miki. Karena sudah ketemu dengan sang kebenaran, maka tidak akan mau digoda untuk mengikuti yang lain, menjamah yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika hal itu harus melalui berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan kematian, Santo Paulus Miki dan para martir menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan kepadanya, meskipun harus kehilangan nyawa, akan mengantarkan kepada kehidupan kekal. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita memiliki semangat kemartiran sebagaimana Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya hingga akhir hayat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka hati kepada kebenaran, beriman teguh kepada sang kebenaran, keselamatan abadi sejati Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh